namaku Windy Unata dari UK Petra, jurusan Manajemen Keuangan Angkatan 2018. Sesuai dengan jurusanku Manajemen Keuangan, saya mendapatkan banyak tugas mengenai menganalisa perusahaan yang sudah go public. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas salah satu perusahaan, yaitu perusahaan Media Nusantara Citra atau biasanya disingkat dengan sebutan MNC. Nah, kira-kira teman-teman sudah pada tahu belum apa itu perusahaan MNC? Perusahaan MNC adalah perusahaan bergerak di banyak bidang seperti perdagangan umum, pertanian, pengangkutan, periklanan, perindustrian, multimedia, jasa investasi, dan banyak lagi teman-teman. Tetapi yang menjadi fokus utama bisnis MNC adalah bidang jasa. Bidang jasa itu yang biasanya muncul di TV-TV itu loh teman-teman, seperti channel-channel TV Global TV, RCTI, MNC TV, dan juga iNews TV. Pasti sudah pada nggak asing ya, karena channel-channel TV itu biasanya menayangkan iklan, berita, sinetron, film, drama, reality show, dan banyak lagi teman-teman. Tetapi karena perusahaan MNC adalah perusahaan go public yang dimana sahamnya dapat dibeli secara umum oleh masyarakat umum, oleh karena itu kita akan fokus membahas tentang prospek saham MNC ke depannya. Kira-kira ke depannya saham MNC recommended gak ya untuk dibeli atau diinvestasikan? Kalau misalnya nggak recommended, artinya gak worth it dong setiap uang yang kita investasikan. Artinya rugi dong kita. Nah teman-teman, prospek saham suatu perusahaan itu ditentukan dari kinerjanya perusahaan tersebut dan juga pandangan masyarakat tentang perusahaan tersebut. Menurut saya, produk-produk MNC saat ini dan juga di masa depan dalam jangka pendek masih sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Mengapa? Karena seperti teman-teman alami sekalian dan juga saya pastinya sedang menghadapi pandemik virus COVID-19, di mana kita semua diwajibkan untuk stay at home atau work from home. By the way, stay safe ya untuk kita semua dan teman-teman semua. Semoga kita dijauhkan dari setiap virus ini dan juga semoga pandemi ini bisa cepat berakhir sehingga kita dapat beraktivitas dengan normal. Oke, back to the topic. Dulu sebelum pandemi COVID-19, beberapa orang tidak memiliki waktu untuk nonton TV. Tapi setelah ada pandemi COVID-19, semua stay at home, maka beberapa orang memiliki waktu untuk nonton TV. Beberapa orang juga merasa bosan, mereka mencari hiburan, jadinya nonton TV. Dan banyak masyarakat Indonesia ingin terus terupdate dengan berita-berita perkembangan COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, mereka pasti akan menghidupkan TV untuk mendengarkan berita perkembangan virus COVID-19 di Indonesia. Sehingga channel-channel TV MNC laku deh karena ditonton oleh banyak orang. Selain itu, di masa depan dalam jangka pendek, saham MNC masih sangat recommended loh, meskipun setelah berakhirnya virus COVID-19. Mengapa? Karena memang MNC sangat diminati oleh generasi baby boomers dan generasi X. Ibu-ibu tuh biasanya sambil ngulek sambal, sambil masak, itu biasa hidupin TV. Atau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu itu mau dengar berita, itu pasti hidupin TV. Tetapi selain itu juga, MNC masih sangat diminati oleh generasi-generasi muda seperti generasi millennials dan generasi Z. Mengapa? Karena MNC ada bekerja sama dengan aplikasi streaming seperti YouTube, sehingga generasi millennials itu bisa menggunakan YouTube untuk nonton, nggak hanya harus dari TV. Dan juga channel-channel TV-nya sangat diminati juga kok oleh generasi-generasi muda. Karena selain sinetron, MNC juga menampilkan banyak tentang film barat, drama-drama Korea, juga ada reality show yang lucu-lucu, dan juga ada talent show seperti Indonesian Idol yang memang sangat diminati oleh generasi-generasi muda. So, dalam jangka pendek di masa depan, saham MNC masih sangat recommended karena memang produk-produk MNC masih sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Tetapi dalam jangka panjang, MNC tidak boleh berada di comfort zone-nya. MNC harus terus berinovasi. Jika tidak, maka generasi muda seperti generasi millennials, generasi Z
akan lebih tertarik dengan aplikasi streaming online yang sekarang sedang ngetren-ngetrennya ataupun aplikasi lainnya yang nanti akan muncul di masa depan. Jika hal ini terjadi, maka pendapatan MNC bisa menurun dan nantinya akan berdampak ke sahamnya MNC yang juga menurun dan kurang diminati oleh masyarakat Indonesia. Jika kurang diminati oleh masyarakat Indonesia, maka masyarakat Indonesia akan lebih memilih untuk menginvestasikan uangnya di perusahaan lain yang dimana pendapatan, laba, dan kondisi keuangannya jauh lebih baik daripada MNC. So, dalam jangka panjang, di masa depan MNC harus terus berinovasi, mengikuti perkembangan zaman yang ada dan selera konsumen agar dapat bertahan dan agar saham MNC dapat terus diminati oleh masyarakat Indonesia. Sekian dari saya mengenai prospek saham MNC. Saya berharap informasi ini dapat berguna bagi kita semua. And see you again. Bye-bye. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Stefani Yusti. Di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang prospek saham MNCN di masa depan. Prospek ini aku berikan berdasarkan dari hasil analisa ketika aku mengerjakan tugas mata kuliah analisa ekuitas. Oh iya, sebelum mulai nih, jadi bagi yang belum tahu, MNCN itu merupakan kode saham milik PT Media Nusantara Citra Tbk yang bergerak di industri media dan percetakan. MNCN ini memiliki pangsa pasar yang sangat besar, yaitu 35% dari TV yang ada di Indonesia. Nah, jadi saham MNCN layak atau enggak ya untuk dibeli investasi? Menurutku sih, layak tidaknya itu berbeda dan tergantung dari kacamata seseorang, dari sisi mana mereka mau melihatnya. Kalau secara keseluruhan dari kinerja MNCN bisa dinilai baik, karena selama ini MNCN berusaha mengikuti perkembangan zaman. Contoh konkretnya apa sih? Nah, bila kita membuka YouTube, kita bisa menemukan channel TV yang dimiliki oleh MNCN loh. Bahkan, di situ juga ada live streamingnya. Contohnya, RCTI, MNC TV, Global TV, dan lain-lain. Kemudian, ada banyak juga pertanyaan, bagaimana sih prospek industri media TV yang MNCN termasuk dalam salah satunya ke depannya? Bisa bertahan atau enggak di masa depan? Nah, jawabannya menurutku ada terbagi menjadi dua. Dari sisi jangka pendek, pasti bisa bertahan. Karena selain MNCN sudah berusaha dalam mempertahankan kinerjanya seperti yang tadi sudah disebutkan, TV sekarang pun itu juga sudah dimodifikasi mengikuti kemajuan-kemajuan teknologi zaman sekarang ini. Sehingga masih ada yang mau nonton juga loh TV sekarang ini. Nah, selain itu desain-desainnya juga menarik, bagus, dan multifungsi. Perusahaan-perusahaan pembuatnya juga membuat TV agar bisa terus menarik konsumen. Nah, apalagi di saat-saat COVID seperti ini, peminat tayangan dari media TV juga mengalami peningkatan yang cukup drastis. Nah, sedangkan dari sisi analisa jangka panjang, menurutku prospek bisnis media TV ini tidak akan bertahan lama di tempatnya yang tinggi. Kenapa? Alasannya yang pertama yaitu karena analisa bisnis life cycle-nya sudah berada di tahap mature dan mengarah ke decline. Yang kedua, zaman sekarang tidak hanya anak muda saja yang lebih suka mengakses internet untuk melihat YouTube, berlangganan Netflix, dan lain-lain. Tetapi juga orang tua zaman sekarang pun tidak tergantung lagi dengan TV. Mereka sudah gaul loh. Nah, selain itu banyak pula generasi muda itu yang sekarang mau mengajarkan kepada orang tuanya, kakek neneknya untuk melihat YouTube dan mencari hal yang diinginkan. Contohnya nih, kebanyakan ibu-ibu zaman sekarang kalau ingin melihat inspirasi resep makanan dan cara membuat makanan, pasti mereka bukanya YouTube. Nah, jadi secara keseluruhan, menurutku, kalau bisnis media ingin bisa bertahan, ada banyak yang harus diperbaiki. Seperti contohnya, iklan yang banyak dan durasi yang lama, itu akan membuat orang tidak lagi betah menonton TV. Karena kalau dari YouTube sendiri, iklan ada yang bisa di-skip, ada yang bisa di-back, dan jika tidak mau ditonton, tinggal tidak usah menonton itu. Nah, mungkin TV di Indonesia bisa menerapkan sistem seperti di negara lain dengan memberitahu berapa lama durasi iklan yang akan tayang. Nah, sekian prospek dari aku. Terima kasih, bye-bye. Halo, saya Renaldi akan memberitahu kalian sedikit informasi mengenai
bagaimana prospek saham MNCN dan juga bagaimana mereka memberikan kegiatan-kegiatan sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Dilihat dari grafik tersebut, perusahaan sempat mengalami penurunan yang cukup drastis. Nah, kalau kita lihat di tahun 2018 mulai naik lagi, ada kemungkinan di tahun 2020 bakal naik terus karena pengembangan pasar yang dilakukan perusahaan, yaitu memberikan layanan melalui media YouTube dan juga melalui media sendiri berupa website dan aplikasi. Serta di tahun ini kita sedang mengalami musibah pandemi, sehingga dihimbau pemerintah untuk melakukan aktivitas secara online. Nah, dengan seiringnya berjalannya waktu, masyarakat akan terbiasa melakukan aktivitas secara online. Demikian juga mengakses berita. Ini menjadi keunggulan di industri media yang sudah mulai merambah ke media digital seperti MNCN. Oleh karena itu, ada peluang untuk harga saham ini setidaknya 2-3 tahun mendatang, harga sahamnya bakal terus naik. MNC mempunyai social branding bagi kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan yang bernama MNC Peduli. Kegiatan sosial juga dilaksanakan oleh yayasan yang dibentuk oleh MNCN, yaitu Yayasan Jalinan Kasih. Yayasan Jalinan Kasih merupakan media penggalangan dana pemirsa yang dilakukan melalui saluran televisi, radio, koran, dan media online lainnya. MNC Peduli bersama Yayasan Jalinan Kasih melaksanakan kegiatan berupa memberi bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Bantuan tersebut diberikan dan dilaksanakan rutin setiap tahun di beberapa daerah di Indonesia. Bantuan rutin yang diberikan berupa alat bantu dengar kepada penderita tunarungu, alat bantu kaki palsu dan kursi roda, operasi massal bibir sumbing, operasi massal katarak, operasi massal hernia, kegiatan donor darah, kitanan massal, pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis, serta bakti sosial pengobatan umum. Selain dari kegiatan rutin tahunan, MNC juga memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan politik. Seperti pada tahun 2018, MNC memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Cempaka Putih, korban tsunami di Selat Sunda, bahan makanan korban bencana di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Lalu pada tahun 2017, MNC memberikan bantuan kepada korban Gunung Sinabung, Sumatera Utara, dan Gunung Agung di Bali. Nah, di tahun 2016, MNC memberikan bantuan untuk korban banjir bandang di Garut, dan pada tahun 2014 memberikan bantuan kepada korban bencana Gunung Sinabung, korban banjir bandang Jakarta dan Manado, korban politik Gaza Palestina, dan korban tsunami di Filipina. Berkat kepeduliannya ini, MNCN mendapatkan penghargaan sebagai Top Corporate Social Responsibility 2018 sektor media, finance, dan property, dan juga Top Corporate Social Responsibility Award 2017 untuk kategori Community Service di bidang pendidikan dan kesehatan. Nah, Haritanu Sudibyo selaku Chairman MNC Group juga mendapat penghargaan selama tahun 2017 dan 2018 untuk kategori Top Leader on Corporate Social Responsibility Commitment. Itu saja seputar MNCN. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan dengan selalu mencuci tangan setelah melakukan berbagai aktivitas. Saya Renaldi, pamit undur diri. Dadah.